Sahabat Suara Tepian, saya ada di kawasan rumah perubahan di depan rumah tongkongan orang Toraja. Saya ingin membuat konten, menyampaikan suatu hal, dan sebagai penggiat buku saya selalu mencari apa kesamaan antara Toraja dengan Batak. Sampai hari ini saya belum menemukan buku yang menjelaskan persamaan antara Toraja dan Batak. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya melihat sebagai penggiat kebudayaan Batak ada persamaan. Tentu kita masing-masing berbeda, tetapi mari kita mencari titik temu atau benang merah ada persamaannya. Persamaannya menurut saya banyak. Saya walaupun belum menemukan buku tentang Batak dan Toraja yang persamaannya atau yang menulis tentang Toraja dengan Batak, saya ingin berkomentar satu hal. Di depan rumah tongkongan ini ada, di belakang saya ada kerbau di bawah dari rumah tongkongan. Rumah tongkongan yang kita tahu adalah rumah adat orang Toraja. Kalau orang Batak, khususnya Toba, dia adalah rumah polon yang disebut tempat tinggal dan di bawahnya sama ada kerbau. Selain kerbau tadi, itu ada ritus budaya yang menggambarkan bagaimana adat Toraja dengan adat Batak itu mirip. Jadi dalam ritus Batak, kerbau itu juga bagian dari mereka yang mengerjakan dan melakukan adat itu menggunakan kerbau. Toraja juga begitu. Lalu ketika meninggal orang Toraja biasanya mereka juga akan menguburkan orang tua atau kakek moyang mereka di tebing, di tempat tinggi. Orang Batak juga punya tradisi bahwa orang tua atau yang terhormat itu harus dikubur di tabak atau di gunung lebih tinggi. Disebut juga dolok natibo, mardolok natibo. Artinya orang yang terhormat itu harus dikubur lebih tinggi. Lalu persamaannya lagi dalam Toraja dan Batak itu ada kesamaan marga. Misalnya Limbong di Batak dan ada Limbong juga di Toraja. Lalu rumah adatnya, tongkongan ini dengan rumah bolon agak mirip. Jadi lancip ke atas dan lancip di belakang atas juga. Jadi selain itu juga saya lihat ada beberapa bahasa yang mirip antara Batak dan Toraja. Dari 4 kesamaan ini menurut kami ini penting dicari titik temunya. Barangkali nenek moyangnya sama, tapi sampai saat ini saya belum menemukan literasi atau buku yang menulis itu. Saya kira itu satu komentar tentang bagaimana kita terus meyakini bahwa kalau kita makin menggali budaya kearifan budaya kita menemukan bahwa zaman dulu kita sudah punya dasar untuk terus belajar pada masa lalu, pada nenek moyang kita, pada adat yang sudah lestari.